lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. God bless you. Bye. Hai guys, happy Sunday. Ini ayat hafalan minggu ini ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bye bye bye. Bye bye. See you next week. God bless you. Bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Thank you, bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bye. Happy Sunday. Happy Sunday. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. God bless you. Bye bye. Oke. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Thank you, bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Bye, God bless you. Hai, saya Sabrina. Ayat hafalan hari ini terdapat dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dadah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Halo, hari ini Rena akan menghafal ayat hafalan hari ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Thank you. Happy Sunday. At 5:29. We ought to obey God rather than man. Bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi ya teman-teman. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
Terima kasih, God bless you, bye-bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Thank you, God bless you, bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih, bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Halo teman-teman, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Thank you, sampai jumpa. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Thank you, God bless you, bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Thank you, God bless you. Shalom, sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan hari ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita semua harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, Enci berharap semua dalam keadaan yang baik ya. Kembali lagi kita sama-sama berkumpul di ruang sekolah minggu online bersama Enci Hana. Halo semuanya. Nah, adik-adik tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan September. Enci berharap di bulan ini semuanya penuh dengan semangat, oke? Coba semua Enci undang untuk berdiri. Coba kita gerakan tangan, gerakan kaki, karena kita akan memuji nama Tuhan. Semua sudah ready? Sudah siap? Oke, kita menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu sambil tepuk tangan. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan beri jamaah.
Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa. Kita menyanyi lagu Domba Kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Oke, adik-adik, mana sikap berdoa yang baik dan benar? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Enci akan pimpin doa hari ini. Adik-adik boleh mengikuti dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Sekarang kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Engkau tolong memberkati agar ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, menyambut bulan yang baru ini, semua ada sukacita. Coba kalau ada sukacita, Enci mau adik-adik menampilkan senyum. Ayo, mana wajah gembiranya? Tampilkan senyum yang terbaik dan termanis. Wah, Enci berharap adik-adik betul-betul sukacita ya. Sungguh-sungguh berbahagia sehingga kita sama-sama boleh senang dalam memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian adalah sukacita. Ayo sambil tepuk tangan, sambil senyum ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, kasih Tuhan kepada kita itu sungguh luar biasa. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kasih-Nya tidak pernah gagal untuk Enci, untuk adik-adik, bahkan untuk keluarganya adik-adik. Nah, hari ini Enci akan ajarkan sebuah lagu yang berjudul It's About L-O-V-E, Love. Nah, untuk adik-adik kelas pagi, Enci sudah pernah ajarkan ya lagu ini. Nah, untuk adik-adik yang belum tahu tidak apa-apa, karena kita akan belajar bersama-sama hari ini. Oke? Ayo kita menyanyi It's About Love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God is given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's
about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God is given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Wah, adik-adik, sungguh hebat ya Tuhan kita. Dia mengasihi kita semua. Mau kita dari budaya manapun, ras manapun, suku manapun, mau kita yang big, small, short, atau tall, semuanya dikasihi oleh Tuhan. Nah, untuk itu tetap berdiri, kita angkat pujian big or small. Ayo pakai gerakan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Semua ke kanan. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ayo mana gayanya? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Sekarang ke kiri. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Hore! Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh tetap berdiri karena kita akan menyanyi lagu pertama kali. Ayo semua pakai gerakan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa sebagai tanda terima kasihku. Sekali lagi. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa sebagai tanda terima kasihku. Oke, adik-adik semua boleh mempersiapkan hati. Adik-adik boleh duduk yang tenang, mempersiapkan Alkitab, catatan. Kita akan mendengarkan cerita ya. Halo adik-adik,
Engku senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Pada hari ini kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu. Oleh karena itu adik-adik, engku harap adik-adik akan mengikuti ibadah sekolah minggu ini sampai selesai. Nah, sebelumnya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami anak-anak sekolah minggu Gemim Kristus Manado bersama-sama dengan Enci dan Engku bersyukur kepadamu karena Tuhan memelihara kami dan memberkati kami sehingga sampai saat ini kami dapat mengikuti sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, sertai kami agar kami mengikuti sekolah minggu pada hari ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, engku mau tanya, bagaimana rasanya kalau sakit? Mungkin sakit 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu. Adik-adik, tidak enak badannya. Dan hari ini kita akan melihat ada satu orang yang sudah 38 tahun lamanya dia sakit keras. Tidak ada dokter yang menolongnya. Bahkan dia tidak bisa bergerak kiri, kanan, bahkan dia melakukan sesuatu tidak bisa. Nah, adik-adik, engku mau ajak kita temukan dia di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Adik-adik semua ambil Alkitab, engku juga akan ambil Alkitab. Kita akan membaca. Adik-adik sudah siap untuk membaca? Engku akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang yang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncang air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncang air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan adik-adik sekarang kita akan mendengarkan ceritanya. Adik-adik, judul cerita hari ini adalah Maukah Engkau Sembuh? Ulang, judul cerita hari ini adalah Maukah Engkau Sembuh?
Tujuannya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan dan berpaling dari dosa dengan kuasanya. Adik-adik, aku adalah seorang yang sakit selama 38 tahun yang terbaring di pinggir kolam Bethesda. Orang-orang di situ percaya bahwa di kolam Bethesda itu sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air. Dan barang siapa yang masuk dahulu ke dalam air atau duluan masuk di dalam air, dan sesudah goncangan air itu, maka orang itu akan sembuh. Dan aku juga ikut di sana dan berbaring di sana. Aku tidak bisa berjalan, gerak kiri atau kanan pun tidak bisa, sehingga aku hanya melihat saja. Aku melihat sewaktu-waktu air itu goncang. Orang-orang itu ramai-ramai masuk ke dalam air itu. Sesudah goncang, mereka keluar. Nah, bagaimana dengan aku, adik-adik sekalian? Aku ini hanya tinggal diam. Dan aku juga mau harap supaya ada orang yang menolong aku untuk masuk ke dalam kolam itu kalau sewaktu-waktu kolam itu goncang. Tetapi tidak ada. Namun aku berpikir-pikir, suatu hari ada seorang datang dan menemuiku. Lalu dia berkata kepadaku, "Maukah engkau sembuh?" Saya dalam hati, adik-adik sekalian, tidak mungkin saya akan sembuh karena keadaan saya begini. Dan dia berkata kepadaku, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Di saat itu aku sudah berubah, kakiku itu sudah mulai kuat, badanku sudah mulai kuat. Lalu aku membereskan tilamku, tempat tidurku, lalu aku berjalan. Sementara berjalan, ada orang-orang Yahudi menegurku, karena pada waktu itu pada hari itu adalah hari Sabat. Sehingga orang-orang menegurku, lalu aku bilang, orang ini yang menyuruh aku. Ada seorang yang menyuruh aku untuk mengikat tilang dan berjalan, sehingga aku memikul tilang dan berjalan. Nah, adik-adik sekalian, mereka tanya, siapakah orang itu? Dan saya melihat bahwa tidak ada orang yang tadi menyembuhkan aku itu, tidak ada di sini. Dan aku pikir bahwa aku tidak akan menemukan orang itu sampai selamanya. Dan adik-adik, ketika aku masuk di dalam bait Allah, dia menemuiku. Lalu dia berkata kepadaku, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu atau keadaanmu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, di situ aku ceritakan kepada orang-orang Yahudi, Yesuslah yang menyembuhku. Nah, adik-adik, akhirnya orang-orang Yahudi ini pergi dan bertemu kepada Yesus. Mereka mulai bersoal jawab di sana. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang itu atau orang-orang Yahudi bahwa Bapakku bekerja, aku pun bekerja. Nah, adik-adik, itu luar biasa.
Ya, luar biasa. Dan di situ Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia berkuasa. Ya, Dia berkuasa. Dia yang lebih berkuasa. Nah, adik-adik sekalian, di sini aku merasa bahwa aku sudah sembuh, bukan hanya fisikku saja, tetapi aku sudah sembuh dari dosa. Aku sudah terlepas dari dosa. Aku merasakan bahwa dosaku sudah terlepas, dan aku menceritakan itu kepada orang lain. Nah, adik-adik sekalian, Yesus berkuasa dari malaikat. Walaupun orang lain itu menantikan malaikat Tuhan turun gonjangkan air, mereka masuk ke dalamnya dan mereka akan sembuh, tetapi Yesus berkuasa, ya, lebih daripada malaikat itu. Dan Yesus, ya, punya kuasa. Dengan kuasanya Dia bisa melakukan penyakit apa saja. Nah, adik-adik sekalian, kita sakit pergi ke dokter. Dokter diagnosa kita penyakitnya, dia kasih obat. Dokter adalah alat, ya, sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa sembuh fisik, adik-adik sekalian. Tetapi Tuhan Yesus, ya, Dia melihat, ya, fisik maupun dosa sekaligus. Nah, adik-adik sekalian, akhirnya sekarang adik-adik sekalian, hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Juru Selamat yang dijanjikan. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, hari ini engkau akan memberitahukan adik-adik bahwa percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Juru Selamat yang dijanjikan kepada manusia. Bukan hanya Dia menyembuhkan fisik, tetapi Dia menyembuhkan dosa kita. Dia melepaskan dosa kita, segala dosa kita, dan pasti kita akan hidup di dalam kuasa-Nya, dan pasti kita akan hidup dengan aman dan damai. Adik-adik sekalian, dengan penutup, semua adik-adik lipat tangan dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, firman-Mu, perkataan-Mu sudah lewat, namun dalam hidup kami tetap andalkan Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita, dan hari ini akan disampaikan ayat hafalan oleh teman kita. Adik-adik jangan lupa ya untuk melihatnya, dan jangan lupa untuk menghafal dan merekamnya, kemudian dikirim ke grup kelas atau di Instagram Sekolah Minggu. Markus 2 ayat 10. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Nah, adik-adik masih semangat?
Ayo semua coba berdiri. Kita rentangkan lagi tangan kita. Kita gerak-gerakan kaki kita. Kita akan mengangkat pujian yang pakai gerakan. Kita menyanyi lagu Stop Ku Mau Katakan. Ayo tepuk tangan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi, mana gerakannya? Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Wah, adik-adik, tidak terasa ya ibadah sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, tetap berdiri, kita akan angkat pujian Yesus Pokok. Semua pakai gerakan ya. Ayo tepuk tangan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Oke adik-adik, mana sikap berdoa yang baik dan benar? Tidak ada yang main-main, tidak ada yang ganggu kakak adik di rumah. Semua kita akan menghadap Tuhan. Semua sediakan hati yang terbaik. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Enci akan pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini yang boleh berakhir dengan baik. Terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kiranya cerita firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini maupun puji-pujian yang kami nyanyikan hari ini, itu semua boleh menjadi berkat dan hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami boleh menjadi saksi-Mu untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita. Sampai berjumpa di minggu depan. Dadah.